Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Seorang wanita parubaya yang dipanggil Miss Victoria Court bertemu dengan bawahannya bernama Lieutenant Carapax. Mereka sedang mencari scarab untuk sebuah proyek. Sedangkan seorang anak lelaki bernama Jaime Reyes baru kembali ke kota Palmera setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Dia disambut oleh keluarganya. Mereka adalah keluarga Meksiko yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, adik perempuannya bernama Milagro, juga pamannya bernama Rudy. Orang tua Jaime memberi kabar jika mereka harus segera pindah dari rumah karena pemilik rumah menaikkan harga sewa 3 kali lipat. Sedangkan mereka sudah tidak mempunyai uang. Bengkel milik mereka pun harus tutup karena perusahaan Court. Lalu, ayah Jaime pun terkena penyakit jantung. Jaime pun merasa tidak enak karena baru tahu keadaan keluarganya yang memburuk. Jaime memutuskan untuk segera mencari pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah hotel bersama adiknya. Victoria didatangi oleh keponakannya bernama Jennifer Court. Jenny menentang proyek yang dibuat oleh tantenya itu. Victoria membuat pasukan tentara dengan kemampuan teknologi yang disebutnya Omega. Namun proyek itu seharusnya sudah dihentikan sejak beberapa tahun, karena Court Industry sudah tidak membuat senjata militer. Tapi sekarang Victoria mengembangkan proyek itu kembali. Mereka berdua terlibat perdebatan. Victoria menganggap jika Jenny tidak mengerti tentang perusahaan. Dia merasa jika Jenny hanya beruntung karena perusahaan itu diwariskan oleh ayahnya yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Jaime tiba-tiba ikut campur dan membela Jennifer. Namun, dia dan Milagro pun dipecat oleh Victoria. Jaime menunggu Jenny di depan hotel. Dia menyesal karena Jaime harus dipecat oleh Victoria. Jenny pun memberikan kontaknya dan meminta Jaime untuk datang ke kantor Court. Mungkin Jenny akan memberinya pekerjaan di cabang lain. Malamnya, Jaime melihat Instagram milik Jenny dan mengirimkan pesan untuk Jenny. Lalu besok harinya, Jaime datang ke kantor Court Industry sesuai permintaan Jenny. Namun karena tidak membuat janji, maka Jaime tidak diizinkan masuk dan disuruh untuk menunggu. Jenny sendiri sedang menyamar sebagai staf laboratorium untuk mengambil barang penelitian milik ayahnya. Benda itu berbentuk seperti scarab atau disebut kumbang. Jenny pun segera keluar dari laboratorium. Dokter Sanchez kembali dan dia sadar jika kumbang biru itu sudah tidak ada di tempatnya. Jaime melihat Jenny dan dia bergegas menghampiri Jenny. Pihak keamanan memerintahkan untuk menutup akses pintu perusahaan. Karena terdesak, Jenny menitipkan benda itu kepada Jaime dan melarangnya untuk membuka isinya, lalu segera meminta Jaime untuk pergi. Jaime menceritakan kejadian hari ini kepada keluarganya. Karena hasutan dari keluarganya, Jaime tidak mengindahkan peringatan Jenny. Dia membuka kotak hamburger itu. Mereka membuat barang itu seperti mainan. Ketika dipegang oleh Jaime, benda itu bercahaya dan bergerak, kemudian dia menyerang Jaime untuk masuk ke tubuh Jaime. Keadaan rumah pun menjadi kacau dan Jaime berubah bentuk. Benda itu menyatu ke dalam tubuh Jaime. Jaime pun mendengar suara sistem yang menyebutnya sebagai inang dan benda itu mulai berfungsi sesuai perintah dari sistem. Dia mengajak Jaime terbang ke sana kemari tanpa bisa dikendalikan oleh Jaime. Hingga membuat kerusakan dan kekacauan lalu lintas. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya dengan keadaan tidak berpakaian, karena pakaiannya rusak ketika bertransformasi. Lalu Jaime pun jatuh pingsan. Setelah sadar, dia pergi untuk menemui Jenny dengan mengendarai mobil Rudy. Ketika sampai di depan perusahaan, Jaime melihat Jenny mengendap-endap karena dia dikejar oleh pasukan Victoria. Tapi Jaime berhasil membawa Jenny ke rumahnya.
Jenny memberitahu jika benda yang masuk ke tubuh Jaime disebut scarab. Ayah Jenny memberikannya ketika Jenny masih kecil. Benda itu semacam senjata penghancur dunia. Kata ayah Jenny, scarab tidak bisa diaktifkan oleh siapapun kecuali jika benda itu yang memilih orang tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mengeluarkan scarab. Namun mereka harus segera bertindak karena Victoria akan segera membunuh mereka. Jenny akan mengajak mereka ke suatu tempat untuk mencari jawaban, namun mereka membutuhkan kunci untuk membuka tempat itu. Dan kunci itu berada di dalam gedung court. Di tempat lain, Carapax memberitahu jika Jenny kabur dibantu oleh seseorang. Victoria memerintahkan Carapax untuk segera mencari scarab karena tanpa scarab, proyek Omega tidak akan berjalan. Victoria mengingatkan Carapax jika dulu dirinya lah yang sudah menyelamatkan Carapax dari kehancuran dan memperbaiki Carapax hingga bisa hidup kembali. Rudy memperlihatkan mobil buatannya. Rudy memiliki kemampuan seperti teknisi yang berhubungan dengan mesin maupun teknologi. Dengan sistem buatan Rudy, CCTV di area court berhasil diretas sehingga Jenny dan Jaime berhasil masuk ke dalam gedung. Jenny bercerita jika court industri dibangun untuk membuat senjata militer oleh kakeknya dan Victoria. Namun setelah kakeknya meninggal, sang kakek malah mewariskan perusahaan kepada ayah Jenny. Sedangkan ayah Jenny mengarahkan perusahaan ke bidang lain yang membuat Victoria berusaha untuk menghapus warisan ayah Jenny. Setelah mendapatkan kunci berupa jam tangan, mereka segera pergi namun dihadang oleh Carapax. Jaime pun mulai berubah menjadi kumbang biru, sehingga dia bisa melawan Carapax. Lalu disusul oleh Carapax yang berubah menjadi Omega. Jaime berhasil mengalahkan Carapax, namun dia tidak ingin membunuh Carapax, sehingga membuat Carapax berhasil menyerang balik karena Jaime tidak ingin keluarganya terluka. Carapax berkata, cinta untuk keluarga membuatnya menjadi lemah. Untungnya, Rudy berhasil menolong Jaime dan mereka berhasil kabur menuju ke perumahan court, di mana dulunya sebagai tempat tinggal Jenny dan ayahnya. Jenny membawa mereka ke sebuah tempat. Ternyata dulunya Ted Kord, ayah Jenny, adalah seorang Blue Beetle. Blue Beetle merupakan pahlawan super kota Palmera. Ketika sedang membersihkan diri, Jaime melihat wajahnya yang terluka namun bisa langsung sembuh dengan sendirinya. Rudy menemukan informasi jika Ted mempunyai profesor bernama Dan Garrett. Scarab memilih Garrett sebagai inang sebelum menempati tubuh Jaime. Ternyata alat itu bukanlah dibuat di bumi. Namun alat itu seperti alien yang memilih sendiri ingin bersatu ke tubuh manusia. Rudy menemukan cara untuk mengeluarkan benda itu. Namun, Jaime harus mati jika ingin Scarab keluar dari tubuhnya. Karena Scarab dibuat untuk melindungi sang inang. Dengan kata lain, Jaime akan menyatu dengan Scarab selama hidupnya. Jaime pun merasakan kemarahan atas apa yang sudah terjadi. Rudy mencoba untuk menenangkan Jaime. Mungkin Jaime bisa menjadi pahlawan untuk keluarga dan orang lain. Kemudian Jenny menyusul mereka dan memberitahu jika Victoria membawa pesawat menuju rumah Jaime. Pasukan Victoria datang untuk menangkap Jaime. Jaime ingin berubah menjadi Blue Beetle, namun dirinya tidak juga berubah. Kemudian Jaime mengingat sesuatu. Scarab akan keluar jika Jaime sedang dalam bahaya. Sedangkan keluarga Jaime sudah dikepung dan diancam oleh pasukan Victoria.